Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung di sini ya. Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya diniatkan untuk melihat bagaimana sih potensi kemungkinan apa yang akan terjadi dalam kehidupan asmara kamu bersama dengan dia, seseorang yang saat ini sedang menghantui, membayang-bayangi pikiranmu. Namun sebelum mari mulai, perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan melalui Mari di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kita mulai. Gimana sih gambaran kamu berikutnya dengan si dia dalam waktu dekat ini ya, kita niatkan dalam waktu dekat. Baik, ada Three of Wands di sana. Oke, kemudian di situ ada energi dari Queen of. Baik. Oke. Iya. Oke, ya. Berikutnya oke. Iya. Oke, baik-baik. Ya, jadi ada beberapa di antara kalian atau di antara kamu dan dia ya, entah ini energi kamu, entah ini energi dia, ini nampaknya mencoba melihat gitu ya, kemungkinan masa depan apa yang bisa diraih, didapatkan. Nah, kayak gitu ya. Nampaknya beberapa di antara kamu yang lagi ngeliat video ini mungkin sudah merasa ada ketertarikan yang cukup bikin kamu terobsesi dengan dirinya gitu ya. Setidaknya dalam waktu dekat ini keobsesian, keinginan untuk memiliki dia, keinginan untuk mendapatkan perhatiannya, cintanya, kasih sayangnya gitu ya. Ada seperti ambisi yang lumayan besar di sini. Ada keegoan yang tertantang gitu loh ya, untuk bisa mendekati seseorang ini gitu. Walaupun beberapa di antara kamu nampaknya tidak hanya tidak hanya dia aja satu-satunya kandidat untuk urusan asmara gitu ya. Mungkin kamu sedang terkoneksi dengan beberapa orang sekaligus, beberapa seperti itu ya. Namun dikunci hanya untuk kamu dan dia gitu ya. Ada tadi ya, ada ambisi yang nanti bisa menguasai kamu ketika kamu terkoneksi dengan seseorang ini. Tapi nampaknya ya, ketika ngejalanin hubungan dengan dia, kamu sering sekali gitu ya, entah ini kamu sadari ataupun memang ya begitulah stylenya kamu untuk urusan asmara, ada energi yang kayak isengnya di situ tuh ada, terutama untuk seseorang ini. Tetapi ketika dalam hubungan asmara, mungkin kamu adalah tipe orang yang mudah jatuh cinta, dan ketika kamu jatuh cinta kepada seseorang, oh ini bukan jatuh cinta ya, tapi ini ketertarikan ya. Ketika kamu punya ketertarikan dengan seseorang, maka tidak ada cara lain gitu ya, mendominasi relationship gitu ya, adalah gayanya kamu. Jadi ibaratnya gini, dalam hubungan kamu lebih senang sebagai seseorang yang jadi pusat dari hubungan gitu ya, sehingga apa-apa yang kamu maui, apa-apa yang kamu inginkan itu harus bisa kamu dapatkan gitu. Walaupun pada akhirnya ada kemumetan gitu ya yang akan kamu hadapi gitu. Gini, kamu tuh mau cepat kamu tuh mau cepat deket gitu dengan seseorang. Kamu kayaknya ada energi tancap gas di sana
gitu ya, ketemu kamu suka, kamu seneng sama dia, ini bisa kamu agak keliru menangkap bahwa apakah ini hanya sebatas rasa suka, rasa senang, rasa penasaran, atau ini sudah menjadi perasaan cinta gitu. Ada kadang-kadang, bukan hanya kamu aja ya, tapi ada banyak orang juga seperti itu ya, keliru dalam mengartikan gitu ya, dorongan apa sih yang di dalam diri ini. Nah gitu ya, karena kalau Mari lihat ada kimiawi-kimiawi gitu ya yang saat ini sedang membanjiri dirimu gitu. Ada kayak energi kamu tuh seperti ingin merayu dia gitu ya, membuat dirinya ini nyaman agar terjebak gitu lah, agar terjebak dalam permainan kamu gitu. Jadi di sini bisa dua sisi ya, antara dia yang terjebak sama permainan kamu, atau kamu nanti yang akhirnya terjebak sendiri dalam permainan kamu sendiri gitu. Beberapa ini adalah orang yang paling sering kamu bayangkan gitu ya, yang paling sering melintas dalam angan-angan, dalam pikirannya kamu gitu ya. Memang sih kalau energinya ya, sebenarnya pasangan kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini bisa saja kayak cepet ya menangkap ada sesungguhnya yang sesuatu tanda kutip gitu ya, yang beraroma-aroma negatif gitu dari relationship-nya kalian. Hanya saja jika kamu terkoneksi dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus ada di Pisces, Scorpio, Cancer gitu ya. Ini kan orang-orang yang main perasaan gitu ya. Ini orang-orang yang logikanya nomor sekian gitu ya. Emosionalnya yang diduluankan gitu. Secara emosional sebenarnya dia kayak ngerasa ada agak jengah dengan kamu gitu ya. Mungkin dia melihat kalau kamu itu terlalu agresif kepada dirinya gitu. Tapi keagresifan ini bisa tampilannya untuk beberapa kali kamu tunjukkan ini lumayan manis gitu lah. Lumayan manis gitu ya. Nah, mungkin sesuatu yang kamu lakukan ini tuh agaknya tidak banyak, tetapi ada beberapa yang kurang bisa bikin dia nyaman. Namun di situ dia tidak mau menampilkannya kepadamu. Mungkin dia takut kalau kamu tersinggung gitu ya. Mungkin dia takut bikin karma gitu ya. Mungkin dia takut ya apa ya, bikin suasana yang tidak enak di antara kalian berdua gitu. Apalagi kalau misalnya kamu dan dia ini tuh sudah sedang terlibat dalam misalnya proyek bersama gitu ya. Terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mengharuskan adanya pertemuan lumayan intens antara kalian berdua. Tapi lagi-lagi ada ketidaknyamanan. Misalnya ketika kamu ngomong sesuatu, ada yang dia tangkap dari omongan kamu. Wah, kamu ini kok kayaknya gitu ya, ngomongnya itu gitu penuh dengan keakuan diri kamu sendiri misal gitu ya. Atau mungkin kamu cerita sama dia, niatan kamu sih sebenarnya terbuka ya ke seseorang ini. Misalnya kamu bilang, iya aku sebenarnya tuh sudah punya pasangan gitu loh ya, tapi kok aku nggak bisa ketika udah kenal kamu, aku tuh nggak bisa untuk tidak keep in touch sama kamu. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi atau mungkin gaya-gaya gestur tubuhnya kamu gitu ya. Mungkin kamu terlalu cepat gitu loh membayangkan gestur-gestur ini, kayak mungkin kamu terlalu cepat menyentuh dirinya secara fisik. Kayak gitu ya. Jadi ada keterbukaan dari dirimu yang membuat seseorang ini tidak nyaman walaupun dia menahan-nahan gitu ya. Walaupun dia menahan-nahan di sini. Jadi kalau Mari tangkap di sini gitu ya. Sebenarnya kalau untuk membenci kamu dengan sikapnya kamu itu ya ndak ada gitu. Ndak mau dia. Bahkan dia bisa kayak gini, udahlah aku beradaptasi sajalah sama kamu. Lah ya memang kamu seperti itu.
Jadi dia tuh kayak yang mencoba untuk mentoleransi dirimu gitu. Walaupun kadang-kadang dari sikap toleransinya dia ini itu bisa kayak bikin hubungan kalian ini tuh tidak berimbang. Nah, kayak gitu ya. Demi kenyamanan kamu, dia bisa mengorbankan beberapa hal dari dirinya. Misal, ini contoh aja. Kamu menghubungi dia lagi, dia itu sibuk-sibuknya, gitu. Tapi dia sebenarnya sih terganggu. Kamu katakanlah telepon dia atau kamu chatting dia, gitu. Sebenarnya dia terganggu di situ. Cuman dia dengan toleransinya tadi, gitu ya, atau keinginan untuk beradaptasi dengan kamu tadi, dia yang ya udah deh dijawab aja dulu, gitu ya. Ya udah diangkat aja dulu teleponnya biar aku merugi 15 menit. Nah, katakanlah begitu. Ya, biar aku rugi 15 menit untuk ngejawabin kamu. Nah, katanya di sana. Gitu ya. Atau bisa aja dia yang kayak kamu maunya apa gitu ya. Misalnya kamu bilang, aku mau kayak gini, aku mau kayak gitu. Misalnya juga kayak gini, ini sorry, ini agak lebih dalam ya. Kamu minta seksual, adegan seksual dari dia, gitu. Dia bisa aja ngasih sama kamu adegan adegan seksual ini. Tapi sesungguhnya itu satu hal yang merugikan dirinya dan hanya menguntungkan kamu, gitu ya. Jadi tinggi banget di sini rasa sungkan, rasa empati dari dia ini. Misalnya kamu sudah punya pasangan dan kamu bilang sama dia, kamu udah punya pasangan, atau ada orang yang kamu progres di saat yang bersamaan dengan dia. Dia yang sebenarnya sih nggak bagus ya kalau aku tuh mau membuka diriku gitu ya di saat kamu juga sedang bersama dengan orang lain. Tapi ya sudahlah. Nah seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Misalnya kamu ngomong tentang sesuatu yang merendahkan dirinya dan meninggikan kamu. Dia yang oh nggak apa-apa lah. Nah modelnya di situ nggak apa-apa. Memang ini nggak bagus kalau aku memberi makan egonya kamu. Tapi ya asal kamu senang, asal kamu suka. Nah kayak kita. Jadi orang ini tuh full kesabaran dengan kamu. Walaupun kondisi kemarin-kemarin hari itu tuh sebenarnya dia kayak yang gerah banget gitu ya. Ngilu tulang-tulangnya gitu ya. Ngilu tulang-tulangnya ngadepin kamu gitu. Nah, beberapa diantaranya ini kok kayaknya energi mantan atau ini energi seseorang yang pernah kamu dekati, kemudian di situ perhatiannya kamu pindah ke hal yang lain, kemudian kamu datang lagi ke dirinya, gitu. Nah, kalau ditanya-tanya jauh lebih dalam ya, jika ini adalah seseorang yang sedang kamu dekati, yang pernah hadir dalam hidupnya kamu, walaupun ada acak adutnya dalam relationship-nya kalian ini, gitu ya. Kalau dilihat-lihat lebih dalam, Cece, dia sebenarnya sayang nggak sama aku? Sayang. Kayak kita. Kalau dia nggak sayang sama kamu, ngapain dia mau? Tapi ini rasa sayangnya ini mungkin kayak kok rasa sayang gimana gitu ya. Mungkin dia kayak gini juga, mau men-trigger kamu agar kamu jauh lebih tulus lagi gitu ya dalam ngejalanin hidup. Untuk kasus ini terutama secara spesifik ya, dalam menjalani relationship dengan dia. Dia mungkin mau kayak yang ngasih kamu kesempatan untuk kamu grow up, untuk kamu tumbuh gitu ya. Yang tadinya mungkin kamu modus-modusnya tercium oleh dia gitu ya. Modus-modusnya kamu ini berubah menjadi tulus. Tapi ingat loh ya, ini pembacaan bisa terbolak-balik dalam dunia nyata. Yang agak beraroma-aroma pembacaan negatif di sini yang mari tarik apa adanya dari di meja tarot kita hari ini.
Mari selalu bilang kamu kok kayaknya ada yang tidak jujurnya, ada yang kok kayak hanya egonya yang maju. Jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung gitu. Karena bisa aja ini bolak-balik dia dalam kehidupan nyatanya gitu ya. Hanya untuk biar bikin ndak terlalu ruwet di sini penyampaiannya Mari ya. Kayak gitu. Jadi beberapa kalau Mari tangkap ada yang mau bikin jebakan Batman di sini. Laba-laba cinta gitu ya. Yang akhirnya hanya sebagai pemuas keinginan belaka. Nah, ini soalnya kayak yang gini ya, dia kan sebenarnya pakai rasa sama kamu. Walaupun dalam perjalanannya dia sering meringis oleh sebab kamu gitu, tapi tetap mau terkoneksi dengan dirimu gitu ya. Datanglah padaku, tapi datangnya itu kalau bisa di versi kamu yang lebih baik. Aku mau ngedampingi kamu dalam proses kamu bertumbuh, kamu berkembang. Nah, seperti itu. Walaupun pada akhirnya ada beberapa hal yang tidak berkenan untuk aku dari hasil apa-apa yang kamu lakukan. Nah, kayak gitu. Makanya ini kayak melihat kemungkinan baik di masa depan. Oke, saat sekarang bisa aja kamu masih penuh dengan keegoan, tapi dia bisa di sini kayak yang ngarep ya. Oke lah, besok lusa jangan-jangan kamu akan bisa lebih baik lagi dalam bersikap gitu. Ya. Nah, namun ini bisa energi dia energi vice versa. Ketika kemarin-kemarin ya energi vice versa untuk berikutnya. Dia sabar sama kamu. Dia kayak yang biarin kamu berlaku aneh-aneh, macam-macam dalam hubungan kalian ini. Kamu marah-marah, kamu banyak tuntutan permintaannya. Dia bisa yang kayak, udah aku mengiyakan saja hendakmu gitu. Tapi lama-lama ini orang bisa nanti agak nge-close dirinya dia. Lama-lama nih loh ya. Tadi kan itu dalam waktu dekat dia akan permisif aja sama kamu. Tapi lama-lama dia bisa di situ tuh agak menutup pintu untuk kamu. Tapi ketika dia sedikit berjarak dari kamu, di situ dia belum ninggalin kamu. Di situ dia hanya kayak, aku nggak mau lagi iyain kamu, biar kamu tuh mikir, kamu kelewatan nggak sama aku? Gitu. Kamu terlalu berlebih-lebihan tidak sikapnya dalam relationship kita ini. Jadi kayak seseorang ini mau ngajak kamu tuh mikir tanpa dia harus ngomong sama kamu gitu. Karena kalau ngomong sama kamu bisa kamu lebih garang gitu. Kamu bisa naik tensi gitu ya. Kamu bisa meradang di situ gitu. Jadi caranya dia adalah sedikit berjarak dari kamu, slow di sana sambil mantau-mantau kamu dengan harapan-harapan tadi. Semoga kamu tuh mengerti gitu loh, sikap kamu yang tidak tepat, yang tidak benar, yang kok kayaknya bisa ngerugiin orang lain gitu. Kamu introspeksi dirinya kamu gitu. Tapi aku nggak kemana-mana nih, aku ada di sini gitu loh. Aku ada di sini. Cuman aku lihat-lihat dulu, kalau gaya-gayamu masih seperti gaya-gaya kemarin hari, ya kok kayaknya agak-agak dijarakkan dulu lah antara kita berdua gitu. Bukan berarti aku nggak care sama kamu, tapi itu adalah ungkapan ekspresi dari rasa sayangnya aku ini untuk kamu. Nah, seperti itu. Ngajak mikir dia, ngajak introspeksi dia, ngajak untuk kamu itu kontemplasi gitu ya, ngecek ke dalam diri kamu sendiri gitu. Memperhatikan, mengamati pikiran-pikiran kamu, ego-ego yang datang mencoba untuk menguasai kamu dalam hubungan kalian. Nah, seperti itu. Karena energi kamu ini tuh mau itu ya, semakin kamu semakin kamu terlibat dengan seseorang, kamu bisa semakin terjebak dalam nafsu-nafsu keinginan kamu gitu ya, yang macam-macam
yang aneh-aneh gitu. Nah, di sana. Beberapa, ini tidak semua loh ya, ada kayak kepuasan dalam drama. Gitu. Ada kepuasan dalam drama. Jadi kamu mendekati seseorang tuh yang sebenarnya tidak bodoh. Gitu ya. Mungkin dia bisa toleransi sama kamu untuk beberapa saat, tapi dia tidak bodoh dalam menilai manusia. Gitu ya. Gitu. Kamu semakin nanti ditolak atau kamu nanti semakin melihat dia itu slow aja di sana, tidak terlalu terpengaruhi oleh drama kamu bisa di situ tuh meradang memang ngelihat dia. Gitu ya. Semakin kamu tuh penasaran dengan seseorang ini. Gitu. Semakin kamu tuh kayak punya niatan agak cenderung negatif. Gitu ya. Jadi ada rayuan di sini. Ada rayuan yang kamu nanti tunjukkan ke dia. Gitu. Tapi ya semanis apapun tindakannya kita, gitu ya. Tapi untuk orang-orang seperti ini, dia tuh tahu itu motif terselubung di dalam dirinya kita ini, gitu. Karena dia orang-orang yang pakai intuisi, orang-orang yang pakai rasa, orang-orang pakai sense, gitu. Jadi dia ngerti ini manis sungguhan atau ini manis campur pemanis buatan, gitu. Ini benar-benar manis tebu asli atau ini manis tebu-tebuan, gitu. Mengerti dia di situ. Gitu. Jadi orang ini tuh membaca jiwamu, mengenali egomu, gitu. Sebaik begitu kamu tercetus niatanmu dalam waktu dekat ini atau untuk beberapa saat berikutnya, gitu ya. Untuk bisa bikin seseorang ini terjebak ke kamu, dia akan paham, dia akan mengerti. Nah, seperti itu, ya. Kamu bermain-main dengan seseorang yang sebenarnya tidak ingin, gitu loh. Ada kenegatifan dalam relationship, gitu ya. Nah di sana nanti kamu ruwet sendiri nih dalam permainan asmara ini, gitu. Kamu bisa nanti di situ lebih menikmati derita sebenarnya, tapi untuk beberapa itu bilang derita itu tidak masalah, gitu. Disadari nggak disadari loh ya. Nah di sana terlalu ruwet ya dirimu ketika ngejalani hubungan ini. Ego terlalu kuat, keegoisan terlalu kamu biarkan menguasai dirimu, gitu. Nanti kamu capek sendiri. Oke, baik ya. Baik, sekarang mari akan tarik ini koin-koin untuk menunjukkan pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ingat ya, bisa bolak-balik itu ya dalam kehidupan nyata, gitu. Baik, ini inisial ya, ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Oke, baik ya. Ada inisial E, elang, ada H, hati, ada M, mau, ada G, gula, ada O, obat, ada U, usaha, ada T, telur, ada Z, zebra, ada R, ramah, ada J, jujur, ada P, pusing, ya, ada F, Fanta, kemudian ada V, iya nanti kamu pusing sendiri dalam permainan ini ya, dalam permainan kamu sendiri. Ada V, vitamin, ada I, istimewa, ada B, buku. Oke, baik, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada Gemini di sana. Kemudian ada Pisces, ada energi dari Capricorn di sini. Ada energi dari Virgo, ada energi Sagittarius, ada energi dari Capricorn,
Kemudian di sini ada energi dari Virgo lagi, hadir Gemini lagi, ada energi dari Scorpio di sini, ada energi dari Aquarius. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Mari minta maaf apabila ada ketersinggungan. Sampai berjumpa di reading yang berikutnya.